Menurut saya, fisika itu sangat menarik untuk dipelajari. Halo semuanya, saya Aulia Rahma Azizah, mahasiswa fisika semester 4 di Universitas Negeri Semarang. Untuk masuk di jurusan fisika Universitas Negeri Semarang, saya menempuh jalur SM atau seleksi mandiri. Alasan saya untuk memilih jurusan fisika salah satunya karena saya memang meminati di jurusan fisika ini karena menurut saya fisika itu sangat menarik untuk dipelajari dan saya ingin mendalami lebih dalam lagi tentang ilmu-ilmu fisika. Selain itu, nilai UTBK saya dulu yang saya raih selama 2 kali itu mata pelajaran fisika adalah nilai yang paling tinggi di antara yang lainnya. Karena menurut saya fisika itu sangat menarik untuk dipelajari. Di Universitas Negeri Semarang sendiri, jurusan fisika memiliki nilai A dalam bidang akreditasinya. Untuk berapa kisaran biaya hidup di kota atau daerah di sekitar kampus itu tepatnya di Universitas Negeri Semarang ini yang terletak di Gunung Pati, Semarang, itu biaya hidupnya pasti lebih murah dibandingkan universitas-universitas lain yang berada di kota. Nah, di Universitas Negeri Semarang ini biaya hidupnya dipastikan lebih murah atau lebih rendah dibandingkan yang lainnya karena ya Universitas Negeri Semarang ini letaknya jauh dari kota Semarangnya sendiri gitu. Jadi untuk biaya per bulannya mungkin bisa ditaksir uang sakunya bisa sekitar 1,5 sampai 2 juta rupiah itu sudah cukup untuk membayar termasuk biaya tempat tinggal atau kos atau kontrakan. Karena di Universitas Negeri Semarang sendiri untuk tempat tinggalnya itu lebih murah dibandingkan dengan universitas yang daerah universitas yang lain karena di Universitas Negeri Semarang sendiri biaya tempat tinggalnya itu berkisar antara 250.000 per bulan sampai mungkin 1 juta rupiah per bulan. Untuk materi kuliah yang saya dapatkan di jurusan fisika ini yang pastinya yang berkaitan dengan fisika. Yang pertama mungkin di semester 1 nanti mendapatkan fisika dasar. Fisika dasar itu termasuk dengan praktikum-praktikumnya. Lalu di fisika dasar itu ada dua, fisika dasar 1 dan fisika dasar 2 dan mencangkup dengan praktikumnya. Lalu di semester 3 mungkin nanti mendapatkan gelombang. Di situ juga ada praktikumnya. Serta ada matematika fisika 1 dan 2. Mungkin ada di semester selanjutnya ada mekanika 1 dan 2 tapi tidak ada praktikumnya. Serta mungkin ada pengaplikasian aplikasi-aplikasi yang ada di komputer. Mata kuliahnya mungkin ada pemrograman komputer dan ada fisika komputer. Dan masih banyak lagi materi yang saya dapat. Untuk nilai yang didapatkan apakah sulit atau mudah, semuanya sebenarnya tergantung dengan pribadi masing-masing dan dosen mata kuliah masing-masing. Jadi saat kita sudah mengerjakan tugas, yaitu bisa dibilang sudah memenuhi tanggung jawab kita dan kita bisa mendapatkan nilai yang baik. Namun ada juga dosen yang sangat perfeksionis, jadi walaupun kita sudah mengerjakan, kadang kita juga tetap mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Nah, itu mungkin untuk mendapatkan nilai yang baik kita perlu pendekatan lebih saat
belajar pada mata kuliah dosen-dosen yang perfeksionis ini untuk mendapatkan nilai yang baik dan dikenal dengan dosen ini. Begitu. Untuk pertanyaan, adakah pemilihan peminatan dan di semester berapa mahasiswa dapat memilih peminatan tersebut? Di Universitas Negeri Semarang sendiri, jurusan fisikanya membolehkan mahasiswanya untuk memilih peminatannya di semester 4. Di jurusan Fisika Universitas Negeri Semarang memiliki 3 kelompok bidang keahlian. Yang pertama, KBK Kebumian, yang kedua KBK Material, dan yang ketiga KBK Instrumentasi. Untuk saya sendiri, saya memilih untuk mengambil KBK Kebumian atau Geologi Fisika. Untuk gambaran tugas akhir atau skripsinya, sebenarnya saya belum terlalu memikirkan hal tersebut, namun mungkin nanti untuk penelitiannya, untuk penelitian skripsinya, saya akan mengambil topik yang berkaitan dengan KBK saya atau sesuai dengan kelompok bidang keahlian saya, yaitu tentang kebumian. Mungkin saya nanti bisa meneliti tentang batuan atau tanah dan yang lainnya begitu. Karena saya sudah memilih KBK Kebumian, yang pastinya saya juga sudah mendalami tentang kebumian itu apa saja begitu. Kebumian atau geologi fisika itu apa saja. Kesan selama kuliah di jurusan fisika, yang pastinya fisika itu berat, namun karena sudah merupakan pilihan saya, jadi saya harus tanggung jawab dan selalu enjoy dalam belajar untuk mendapatkan ilmu-ilmu fisika itu, untuk mendalami fisika itu apa begitu. Jadi selama kuliah itu sebenarnya asik jika teman-teman memiliki partner untuk belajar yang asik juga gitu. Mungkin nanti di perguruan tinggi itu pasti suasananya beda sekali dengan SMA yang semuanya teman-teman itu saling bekerja sama begitu ya saat mengerjakan tugas-tugasnya. Namun saat di perguruan tinggi kalian harus bisa memanage waktu kalian dan kalian harus sadar dengan tanggung jawab kalian masing-masing tanpa harus diingatkan dengan teman-temannya, karena pasti di universitas nanti teman-temannya itu pasti individual dan harus tahu tanggung jawab masing-masing. Pesan untuk teman-teman yang ingin masuk di perguruan tinggi, yang pastinya kalian harus meyakinkan diri kalian dulu untuk memilih jurusan yang sesuai dengan passion kalian atau minat kalian begitu, tanpa campur tangan dari orang lain atau paksaan dari orang lain. Karena jika kalian enjoy kalian suka dengan jurusan tersebut, pasti kalian akan enjoy dalam menjalani hari-hari ke depan saat menjalani berkuliah di jurusan tersebut. Selain itu, jika nanti sudah keterima atau diterima di jurusan tersebut, kalian jangan hanya berfokus pada akademik saja, yaitu hanya di kelas saja begitu. Jangan mudah puas untuk mendapatkan pengalaman yang hanya di kelas saja. Keluarlah dari zona nyaman kalian, ikutlah banyak kegiatan agar supaya kalian mendapatkan pengalaman yang lebih dari teman-teman kalian yang hanya memikirkan akademik mereka, karena pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Untuk apa saja prospek kerja lulusan jurusan fisika? Yang pastinya prospek kerja untuk lulusan jurusan fisika itu sangat banyak. Mungkin kalau di prodi pendidikannya, para lulusan prodi pendidikan fisika ini bisa mendapatkan pekerjaan menjadi guru fisika atau mungkin bisa menjadi dosen untuk
fisikanya, untuk prodi fisikanya juga bisa menjadi dosen jika melanjutkan di S2 atau S3-nya nanti. Selain itu, selain menjadi dosen dan guru, bisa juga lulusan jurusan fisika ini bisa bekerja di LIPI, mungkin di BMKG, atau mungkin di Pertamina, mungkin juga di rumah sakit di bidang radiologi, khususnya untuk mahasiswa yang mengambil KPK instrumentasi. Biasanya mereka memilih untuk melanjutkan di rumah sakit bidang radiologi karena itu sangat dibutuhkan sekarang, dan mungkin juga bisa menjadi pengusaha, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.